Selesaikan yang ada di mulut, jangan dibuang. Kalau dalam kitabnya Imam Qardawi, bahkan dalam kitabnya Imam Qardawi itu radikal itu. Kata Imam Qardawi mengatakan, barang siapa yang ketika makan sahur kemudian azan, selesaikan yang ada di tangan. Nah kalau tangannya pegang piring, selesaikan yang ada di piring. Tapi kita untuk kehati-hatian enggak, cukup selesaikan yang ada di mulut, jangan dibuang. Karena ada orang yang lagi makan, begitu azan, sibuk dibuang. Enggak usah dibuang, selesaikan yang ada di mulut. Wala tuwaqi imra'atakan, dan jangan engkau menggauli perempuanmu, jangan menggauli pasangan. Wa idza waqa'ta, dan apabila terjadi seseorang berpuasa kok berhubungan badan di siang hari, fakafir, maka tebuslah bi'ikta kiroko batin, dengan memerdekakan budak. Wa illam tastati, dan apabila tidak mampu, fasum, maka puasalah syahro, ini 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Wa illam tastati, dan apabila tidak mampu, fa'at'im, maka berilah makan, sitina 60 miskinan, orang miskin. Sitina 60, apanya? Miskinan, orang miskinnya. Likulli miskinin, setiap satu orang miskin, muddun, 1 mud, berarti 60 mud. Wasum, dan puasalah yauman, 1 hari, makanahu, sebagai penggantinya. Ini dasarnya riwayat Nabi, seorang sahabat ketika berpuasa, kemudian siang hari mereka melakukan hubungan badan. Lalu mereka lapor kepada Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak. Mereka tidak mampu. Lalu Nabi menyuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Mereka tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut. Maka Nabi menyuruh untuk membayar fidyah. Membayar fidyah 60 orang. Kenapa 60? Kan cuma 1 hari yang batal. Karena gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan itu 60, diganti dengan fidyah 60 kali plus puasa 1 hari. Nah sahabat ini mengatakan kepada Nabi, saya tidak mampu bayar fidyah ya Nabi. Lalu Nabi mengeluarkan 2 keranjang. 2 keranjang kurma apa buah apa itu, diberikan bahwa ini bayarlah fidyah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, di kampung saya ini tidak ada lagi orang yang lebih miskin daripada saya. Kata Rasulullah, bawalah pulang, niatkan bayar fidyah, makanlah bersama keluargamu. Artinya kalau ini terjadi pada orang yang memang betul-betul miskin, maka dia bisa membayar fidyah dengan niat makan untuk sendiri. Dengan makan sendiri dengan niat bayar fidyah. Inilah agama tidak memberatkan, tidak dipaksa, pokoknya harus bayar fidyah ke orang lain, itu enggak. Sebentar, maghrib jam berapa jadwalnya? 6 lebih 7 menit. Oke, kita sampai jam 6 pas ya. Selanjutnya, babu mayajibu alaihil qada. Bab ini menerangkan tentang orang yang wajib membayar qada. Wa idzar takatta, apabila terjadi engkau melakukan al-mubtilati, pembatal-pembatal puasa, as-sabiqati, yang telah lalu di atas disebutkan, fakdi, maka qadalah fi yaumin, pada hari akhara yang lain. Illa antakuna, kecuali jika adalah engkau itu nasian, orang yang lupa. Kecuali jika engkau orang yang lupa, artinya melakukan pembatal puasa karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Makan karena lupa itu tidak membatalkan puasa.
Kemarin anak saya yang terakhir nangis kejer, Pak. Anak saya yang terakhir itu umur 5 tahun, belum sekolah, suruh sekolah PAUD nggak mau. Ini tahun ini baru mau masuk TK, ikut puasa dari hari pertama sampai maghrib. Sama ibunya hari pertama itu sama uminya dirayu-rayu suruh buka, nggak mau itu. Mandang buka, saking laparnya Pak, makan, minta nambah terus, uminya nuruti, akhirnya keblendingan, sakit perutnya. Nah hari kedua nggak puasa itu, hari kedua itu buka, karena takut nanti sampai malam sakit perut. Nah diceritani itu dipahami, enggak, sebenarnya enggak sakit perut kalau makannya enggak kebanyakan. Akhirnya besoknya ikut puasa lagi sampai hari ini sampai maghrib. Nah kemarin itu dia lupa makan jajan, sama uminya dibiarkan lupa, biarin, enggak usah dibilangin. Baru separuh inget sendiri, nangis Pak, puasanya batal. Nangisnya karena takut puasanya batal. Itu sampai kejer nangis. Jadi makan karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Minum karena lupa juga tidak membatalkan puasa. Tapi ketika ingat belum selesai berhenti, tidak terus dilanjutkan. Waman dan barang siapa mata yang mati min mauliyika, dari orang yang berada dalam perwalianmu, wa alaihi, dan atasnya saumun puasa, fasum, maka puasalah engkau anhu karenanya. Jadi orang yang ada hubungan wali dengan kita meninggal punya hutang puasa, kita yang masuk dalam daftar walinya itu punya kewajiban mengqadhakan puasanya. Misalkan bapak meninggal, anaknya punya kewajiban. Bapak meninggal bawa hutang puasa, anaknya punya kewajiban mengqadhakannya. Ibu meninggal punya hutang puasa, anaknya punya kewajiban untuk mengqadhakannya. Mujtanabatus shaim yang selanjutnya, bab mujtanabatus shaim, pantangan-pantangan orang yang berpuasa. Dak, tinggalkanlah olehmu qaulaz zur, perkataan yang buruk, perkataan yang dusta, wal amala bihi, dan perbuatan yang buruk, wal jahla, dan perbuatan yang bodoh, yang jahat, yang jahil. Perkataan buruk, perbuatan jahil. Ini pantangan bagi orang yang berpuasa. Jadi puasa itu ada dua pembatalnya, satu pembatal puasa, satu pembatal pahala. Pembatal puasanya tadi makan dan minum. Pembatal pahalanya perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, perkataan yang jorok, perkataan yang kasar, serta perbuatan-perbuatan jahil. Maka bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, iblis itu berusaha mengangkat ini. Iblis menghalangi kita untuk tidak berpuasa, supaya kita tidak berpuasa gagal. Maka dibiarkan kita berpuasa, tetapi nanti iblis akan cari celah bagaimana supaya kita tidak mendapatkan pahala puasa. Di antaranya tadi, menjebak kita pada perbuatan-perbuatan yang menjadi pantangan orang yang berpuasa dengan cara apapun, termasuk di antaranya dengan cara celah yang ada biasa digunakan oleh iblis untuk membatalkan puasa kita adalah adanya perbedaan ibadah selama bulan Ramadan, perbedaan jumlah rakaat tarawih, perbedaan awal dan akhir Ramadan.
ini dimanfaatkan oleh iblis untuk menjebak kita. Orang-orang yang terjebak pada propaganda iblis, mereka akan sibuk pada perbedaannya, sibuk berdebat, sibuk menyalahkan orang lain dalam perbedaannya, tapi lupa berfastabiqul khairat, mengisi bulan Ramadan. Maka ini yang kemarin kita bahas. Awal puasa kita beda. Perbedaan ini perbedaan yang biasa. Kita yakin yang mana kita ambil itu, kemudian kita hormati pilihan yang lain. Selesai. Jangan kita larut dengan perdebatan. Perdebatan itu haknya para ulama. Serahkan pada para ulama untuk mendiskusikan dan mendebatkan ini. Kita di akar rumput jamaah tinggal melaksanakan mana yang kita yakini kita ambil, kemudian yang dipilih oleh orang lain yang berbeda dengan kita hormati. Dalam perbedaan pendapat itu Imam Syafi'i mengatakan terkait dengan perbedaan pendapat, beliau mengatakan qaulis shawab, saya yakin pendapat saya benar, kita yakin yang kita ambil itu benar. Wayah tamilu khata, tetapi pendapat kita yang kita ambil ini kemungkinan mengandung kesalahan. Wa qaulu ghairi, dan pendapat orang lain, kata Imam Syafi'i, khata. Saya yakin pendapat orang lain yang beda dengan saya yakini salah. Wayah tamilu shawab, tetapi pendapat mereka yang saya yakini salah itu juga mengandung kebenaran, mengandung kemungkinan benar. Maka ini dalam perbedaan pendapat, sehingga kita ambil yang kita yakin, kemudian kita hormati yang lain. Jangan sampai perbedaan ini kemudian membawa kita, menyeret kita pada qaulaz zur, merasa diri paling benar, merasa diri paling nyunnah, kemudian menganggap yang lain semuanya salah. Bahkan di media sosial ramai kemarin, sampai bawa kalimat sesat, sampai bawa neraka dan lain sebagainya. Nah, kita jangan terjebak dalam masalah ini. Nah, itu artinya terjebak pada qaulaz zur, perkataan yang buruk. Wala tarfus, dan jangan berkata kotor. Wala tashab, dan jangan mencela. Jangan berkata kotor, jangan mencela, menyalahkan, berkata buruk, merendahkan orang lain. Fa in syata, maka apabila ada orang yang mengajak berdebat, mengajak berbantah-bantah kepada kita, fakul, maka katakanlah innimru'un shaimun, saya lagi puasa. Kalau panjenengan diajak debat tentang awal Ramadan, debat tentang hisab dan ru'yah, jawab saja, saya lagi puasa, dan selesai. Fokus pada ibadah puasanya. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, ketika terjadi perbedaan, itu adalah tujuan Allah menguji kita, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Daripada sibuk berdebat, lebih baik sibuk untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Wala tubalih, dan jangan terlalu, wala tubalih, dan jangan terlalu fil madmadati, di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaki, dan istinsyak. Ketika berwudu kita berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, ke mulut untuk berkumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu kuat, khawatir nanti masuk. Wala tuqabbil, dan jangan engkau mencium imra'ataka, pasanganmu, malam tamli irbaka, selagi engkau tidak mampu menahan nafsu. Nah, pengantin anyar, pengantin lawas lah biasanya notol ya, tenang-tenang ya. Pengantin anyar, puasa siang hari jangan mendekati
mendekati perbuatan yang akan membuat engkau tidak mampu menahan nafsu. Dijauhi. Wala ba'sa, dan tidak mengapa antastaka engkau menggosok gigi. Jadi puasa siang hari menggosok gigi tidak apa-apa, Pak. Pakai odol boleh, Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Sementing ojo dikecap-kecap. Terus nek kumur-kumur sing jujur, aja korupsi. Kumur-kumure ping telu sing dibuang kur loro. Sikat gigi tidak apa-apa. Bahkan orang berpuasa dianjurkan sikat gigi. Jangan pakai dalil bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kesuri. Dalil itu untuk di akhirat. Nanti di akhirat orang-orang yang berpuasa mulutnya wangi, lebih wangi dari kesuri. Di dunia panjenengan puasa, di dunia bacin ya tetap bacin, Pak. Orang sikatan ora bakal wangi. Sholat jamaah, orang sikat gigi, puasa, awan-awan, panas, mlebu masjid, kipasnya dinyalakna, selir-selir, tengah-tengah sholat, karena selir-selir angop. Kono ora sikatan. Wis mambune campur-campur to. Mambu batal. Gawe makruh, tanggane makruh. Maka biasakan tetap sikat gigi. Tidak apa-apa sikat gigi tidak membatalkan wudu. Sementing kowe mau kumur-kumure aja korupsi. Kumur-kumur ping telu dibuange kur loro, sing siji ilang. Wa antah tasila, dan tidak mengapa engkau mandi minal khurri, karena panas. Jadi siang-siang mandi panas, mandi tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Siram kepalanya, kungkum ben adem, tidak masalah. Baik. Bab selanjutnya, wah kitab usia merampung gitu. Biasanya sebulan pertemuan. As-sahuru wal iftar. Bab selanjutnya adalah sahur dan berbuka. Idza aradta, apabila engkau hendak antasuma, hendak berpuasa, fasahhar, maka sahurlah. Jangan tidak makan sahur, Pak. Tetap sah orang yang berpuasa tidak sahur, tetapi lebih afdal orang yang makan sahur. Kenapa? Karena makan sahur itu selain sunnah, lebih afdal, juga ada keberkahan. Maka perintah Nabi kan tasaharu, tasaharu, fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tadi batas makan sahur adalah fajar atau adzan subuh. Wa akhir, dan akhirkanlah waktahu, waktunya. Afdal makan sahur di akhir waktu. Walaupun jangan boleh, saya mau sahurnya jam 10 lah sebelum tidur, bukan kebablas, boleh. Tetapi akan lebih afdal kalau sahurnya di akhir waktu. Wa mata ghorabati syamsu, dan apabila tenggelam matahari, fa'ajil, maka segerakanlah al-iftaru, berbuka. Bedanya buka dengan sahur, sahur afdolnya diakhirkan, buka afdolnya disegerakan. Jangan menunda buka. Sudah masuk buka di masjid, saya mau adzan dulu, nanti bukanya setelah adzan. Jangan. Batalkan dulu. Buka dulu baru kemudian adzan. Ala tamrin, dengan kurma. Wa illam tajid, dan apabila tidak ada kurma, fama'in, maka dengan air. Nah, buka ini disunahkan dengan yang manis. Kalau tidak ada yang manis, dengan air putih. Ini yang pertama dimakan, diminum. Dengan buah juga yang manis, dengan buah yang manis. Ojo buah si kecut.
Jegorengan buka durung minum gorengan dhisik karo lombok. Karo weteng. Wakul dan ucapkanlah ba'dahu. Sesudahnya, sesudah buka, sesudah dibatalkan Pak. Panjenengan buka, setelah dibatalkan ucapkan zahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu dibaca setelah dibatalkan, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasa tetap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, setelah minum zahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Bab terakhir. Nah, ini belum jam 6 sudah selesai. Salam. Fadailul a'mal. Keutamaan amal di bulan Ramadan. Idza kana apabila Ramadan faksir maka perbanyaklah minas shadaqati sedekah wa mudarasatil Qur'ani dan tadarus Al-Qur'an. Perbanyak pertama sedekah. Kemudian yang kedua perbanyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah setiap bulan Ramadan itu kedermawanannya meningkat, bersedekah. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an itu minimal 2 orang. Dulu sudah saya jelaskan. Tadarus itu minimal 2 orang. Kalau sendirian namanya tilawah. Tadarus itu harus ada yang nyimak. Nanti ada yang ngoreksi kalau terjadi kesalahan. Itu namanya tadarus. Kalau sendirian bukan tadarus, tapi tilawah. Wakum dan dirikanlah qiyamal lail, salat malam. Ihda asyarata 11 rakaat. Idza asyarata 11 rakaatan rakaatnya. Arba'an 4 rakaat au masna atau 2 rakaat. Jangan salah. Muhammadiyah umumnya 4 rakaat. Tetapi tarjih mengambil 4 rakaat boleh, 2 rakaat juga boleh. Karena orang kita di Muhammadiyah yang tidak paham, fanatik dengan 4 rakaat, melihat yang sholat tarawihnya 2 rakaat, wah ini Muhammadiyah kurang rakaat. Padahal tarjihnya bolehkan pilihan 4 rakaat, au masna atau 2 rakaat. Wasalasan dan 3 kali witir. Witirnya 3 kali. Nanti untuk detail ini kita akan baca pada pertemuan yang lain di bab Shalatut Tatawwu, di kitab Shalatut Tatawwu bab salat lail. Insyaallah akan lebih rinci. Di sana termasuk pilihan witirnya. Witir yang kita kenal 3. Nanti di tarjih ada boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Rinciannya bagaimana nanti pada babnya. Wa'takif dan i'tikaflah fil asyri pada 10 hari al-awakhiri yang terakhir. I'tikaflah di 10 hari terakhir. I'tikaf itu apa? Berdiam diri di masjid untuk memperbanyak zikir, baca Quran, beribadah atau thalabul ilmi. Kalau di Jogja itu di pesantren Budi Mulia, setiap bulan Ramadan itu pesantrennya Pak Amin Rais. Setiap bulan Ramadan di 10 terakhir ada namanya PIR, pengajian iktikaf Ramadan. Kegiatannya full 24 jam di masjid. Pesertanya para mahasiswa dan umum. Dulu saya ikut 1 kali tahun 2006. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kitab Siyam. Sebelum saya tutup barangkali ada yang mau bertanya.